Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman kita pada hari ini terambil dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas tidak percaya. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara-saudari mengalami luka? Atau pernahkah saudara-saudari terluka? Pastinya pernah, baik itu luka kecil maupun luka besar. Saya juga pernah mengalami luka dalam kehidupan saya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam pembacaan kita pada hari ini, Thomas juga pernah merasakan perasaan luka yang pernah kita rasakan. Mari kita melihat bersama renungan kita hari ini. Pada waktu itu, murid-murid berkumpul di suatu tempat, di suatu rumah, dan keadaannya pintu-pintu tertutup karena murid-murid merasakan ketakutan yang mendalam terhadap orang-orang Yahudi. Namun di tengah-tengah ketakutan yang mereka alami itu, Yesus datang menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara-saudari, bayangkan ketika ada dalam posisi tersebut. Namun di tengah-tengah peristiwa yang dahsyat itu, ada salah satu murid yang tidak ada bersama-sama dengan mereka, yaitu Thomas, salah satu dari ke-12 murid yang dipilih oleh Tuhan. Menurut saudara-saudari, kenapa sampai Thomas tidak ada dalam perkumpulan tersebut? Apakah Thomas pergi atau bagaimana? Mari kita melihat bersama. Saudara-saudari yang terkasih, Thomas tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena Thomas mengalami luka, mengalami kehilangan yang mendalam. Thomas baru saja menyaksikan orang yang paling dekat, orang yang terkasih, disiksa, dianiaya, bahkan mati di atas kayu salib. Sehingga Thomas memilih untuk menepi sejenak karena luka tersebut, karena trauma yang dialami. Sehingga Thomas memilih untuk mengasingkan diri dari pertemuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Thomas bukan tidak setia, namun Thomas mengalami kehilangan yang mendalam karena ia sudah merelakan keluarganya, pekerjaannya untuk mengikut Yesus. Namun apa yang terjadi? Pengorbanan tersebut seakan sia-sia karena orang yang dia ikut mati di atas kayu salib. Sehingga ia merasa kosong, ia merasa sangat sedih. Nah, saudara-saudari, mari kita melihat ketika Thomas kembali bertemu dengan murid-murid yang lain. Murid-murid sangat bersukacita untuk menyampaikan kabar sukacita tersebut kepada Thomas. Namun Thomas memberikan respon yang berbeda. Thomas tidak se-excited yang murid-murid lain karena Thomas tidak mengalami langsung perjumpaan tersebut. Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka, sehingga Thomas menjawab dengan respon yang sangat manusiawi. Ia merespon dan mengatakan bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
Ini merupakan respon yang sangat manusiawi yang bisa saja dialami oleh semua orang. Saudara-saudari bisa bayangkan, kita baru saja kehilangan orang terkasih, kita baru saja kehilangan ayah atau ibu kita, dan tiba-tiba ada orang yang datang memberitahukan bahwa ayah atau ibu kita bangkit. Bagaimana perasaan kita? Pasti kaget, tidak percaya, karena kita sudah menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Ini menjadi bukti bahwa Thomas membutuhkan bukti yang empiris, bukti yang bisa dilihat. Thomas mengalami keraguan, Thomas seakan tidak percaya, sehingga Thomas membutuhkan bukti untuk memvalidasi, untuk memberikan dia keyakinan tentang kabar tersebut. Sehingga Thomas tidak menolak pemberitaan sukacita itu, namun Thomas membutuhkan bukti empiris yang bisa membuatnya percaya tentang kabar sukacita tersebut. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sehingga 8 hari setelahnya, kemudian murid-murid berkumpul lagi di tempat itu, dan pintu-pintu ditutup dengan rapat. Pada saat itu, Thomas juga ada bersama-sama dengan mereka, dan peristiwa penampakan kembali terulang. Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-murid dan mengatakan lagi kalimat yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Ini menjadi bukti, saudara-saudara, bagi kita semua bahwa Yesus datang ke dalam kehidupan kita di tengah keraguan kita. Yesus tidak datang dengan kekerasan, namun Yesus datang dengan kelemah lembutan. Yesus datang untuk membawa keyakinan. Ini juga menjadi tanda bahwa Yesus menembus ruang dan waktu, karena pada saat itu pintu-pintu tertutup, namun Yesus bisa masuk dan menampakkan diri kepada murid-murid. Ini menjadi bukti bahwa Yesus tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, dan Yesus juga mendengar apa yang menjadi kebutuhan dari Thomas, sehingga ketika Yesus datang, Yesus menyuruh Thomas untuk menyentuh luka-luka yang ada pada tubuh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus juga tidak menghapuskan bekas luka yang ada pada tubuhnya, karena Yesus mau mengatakan bahwa luka-luka yang ada tidak harus dihapuskan, namun luka-luka tersebut seharusnya menjadi sarana untuk melihat kasih dan pemeliharaan Yesus dalam kehidupan kita. Kemudian di ayat yang terakhir, setelah Yesus menyuruh Thomas menyentuh luka-luka tersebut, Thomas memberikan pengakuan. Ketika Yesus memanggil Thomas, Thomas memberikan pengakuan, ya Tuhan dan Allahku. Ini merupakan pengakuan yang mendalam, saudara-saudari yang terkasih, yang awalnya ada keraguan, namun ketika ada perjumpaan tersebut, maka hubungan itu kembali dipulihkan, kepercayaan itu kembali dibangun, sehingga iman yang dulu sebelum ada perjumpaan mengalami keraguan, namun kembali dipulihkan melalui luka dan perjumpaan pribadi dengan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, terkadang dalam kehidupan kita juga mengalami situasi yang sama seperti Thomas. Dalam perjalanan kita terkadang mengalami rasa ragu dengan sesama kita, ragu dengan Tuhan. Kita mengalami perasaan takut, kita mengalami perasaan kehilangan, dan kita mengalami kekecewaan, sehingga perasaan tersebut menimbulkan luka, dan terkadang luka-luka itu membuat kita menjauh dari komunitas, menjauh dari persekutuan, menjauh dari gereja bahkan. Dan terlebih lagi, terkadang luka-luka tersebut membuat kita menjauh dari Tuhan, karena kita merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memelihara kita, sehingga kita menarik diri. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perenungan kita pada hari ini, ada 2 hal penting yang kita
pelajari bersama. Yang pertama, Tuhan mengerti setiap luka dan pergumulan yang kita alami. Saudara-saudara yang terkasih, sama seperti Thomas yang mengalami perasaan ragu, kehilangan yang mendalam. Demikian kita juga pernah ada dalam situasi-situasi tersebut atau sedang berada dalam keadaan-keadaan tersebut. Namun kita melihat bahwa situasi tersebut tidak menjadi penghalang untuk Yesus menghadirkan kasih-Nya bagi kita. Kita melihat di tengah keraguan tersebut, Thomas mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus hadir untuk menguatkan, Yesus hadir untuk menyembuhkan, dan bahkan Yesus hadir untuk memberikan pengakuan bagi Thomas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus hadir membawa harapan baru bagi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kasih, pemeliharaan, dan penguatan itu dapat kita lihat, dapat kita rasakan? Yang pertama, kita harus memiliki respon yang benar terhadap setiap luka yang kita alami. Kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap luka yang kita alami. Dan kita juga harus jujur kepada Tuhan tentang perasaan kita. Sehingga melalui kejujuran kita, melalui perasaan kita yang rindu untuk mau melibatkan Tuhan itu, kita bisa merasakan kasih Allah dan menjadikan luka-luka tersebut sebagai sarana untuk pemulihan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita pelajari bersama, yaitu iman yang lahir dari perjumpaan pribadi dengan Kristus. Sehingga tema yang kita bahas hari ini yaitu perjumpaan yang menghasilkan pengakuan dan pemulihan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, iman yang sejati bukan sekedar mendengar dari cerita orang, namun iman yang sejati adalah perjumpaan pribadi dengan Kristus. Perjumpaan yang mengubah keraguan menjadi pengakuan yang sejati. Pada pembacaan kita pada hari ini, pada akhirnya Thomas menjawab, "Ya Allah dan Tuhanku." Ini merupakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan memberikan pengakuan yang mendalam dan mengubah keraguan. Sama seperti Thomas yang pernah ragu. Namun melalui keraguan itulah Tuhan hadir. Melalui penderitaan kita lah Tuhan hadir. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah situasi luka, perasaan kehilangan yang kita alami, terkadang membuat kita bertanya, di mana Tuhan? Tuhan tidak menolong kita, kita meragukan Tuhan. Namun, melihat dari perenungan kita, marilah kita menjadi orang-orang yang mau rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Kristus dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus membaca kebenaran firman Tuhan. Alkitab yang kita punya, baca itu, renungkan itu. Karena melalui itu kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik melalui pendengaran firman Tuhan, melalui berdoa. Mari kita sebagai umat Kristen, kita berdoa, karena melalui doa juga kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa mengalami komunikasi yang intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengalami pemulihan dan penguatan. Dan hal yang ketiga yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengalami perjumpaan pribadi, berkumpullah dengan komunitas-komunitas yang baik, berkumpullah dengan komunitas-komunitas yang membangun kita. Karena di tengah-tengah komunitas itu kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui penguatan yang datang dari orang lain dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, sama seperti Thomas yang awalnya sempat menjauh dari perkumpulan itu, namun ketika dia datang kembali, Tuhan datang untuk menampakkan diri kepada dia dan juga murid-murid yang lain. Demikian juga dengan kita, saudara-saudari. Jangan kita menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadat kita, tapi marilah kita melibatkan diri, karena dalam pertemuan tersebut kita bisa mengalami kekuatan, kita bisa menguatkan satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, mari
jadikan Tuhan sebagai sumber kasih dan pemelihara dalam kehidupan kita. Amin.